Ini aku sudah datang, sambutlah, sambutlah salam dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan, ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Illa wa may ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani faqal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Atul kiram, para alim ulama, sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus dumateng Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banjaratma 04, Bapak Imam Wahyudin SPD MM, ingkang kula muliakan Ibu Kepala Desa Banjaratma, para alim ulama, para ustadz, ustadzah ingkang boten saged kawula sebataken satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim kula dumateng panjenengan, para dewan guru serta wali murid, hadirin wal hadirat baik yang gering ataupun yang gembrot wonten. Bu, sing gering pun di ngacung, gering gembrot alhamdulillah, yang penting sehat. Serta anak-anakku yang sudah lulus nih, berapa orang, berapa anak, Mbak? 24. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah putra ingkang soleh lan solehah, amin. Porawuh yang dimuliakan oleh Allah, pertama monggo sarang-sarang kita panjenengan sedoyo tansah memanjatkan puja lan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan kepada kita semua, nggih menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah berkah nikmat dari Allah. Dalam menika kita sami saged berkumpul, saged bermuwajahah wonten teng majelis mulya niki dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Banjaratma 04 dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah diridhai oleh Allah, amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan repun para bapak, para ibu, para saudara metu saka umah menuju sekolah penyantipun ibadah biar angsal barokah, terhindar dari musibah, amin Bapak Bu. Rizkine berkah, mambrah nakang tunggu sawah, nakang gawe umah, nakang tumbas mobil mewah, nakang pat haji teng kota suci Mekah lan Madinah, wargane sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh lan solihah, dan nanti kalau waktunya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya robbal alamin. Kedua, sholawat lan salam marilah kita haturkan
Kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan termasuk kita selaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan benting watan yaumil qiyamah angsal syafatul utma saking baginda Rasul. Amin amin ya robbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rawuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hujannya turun, mudah-mudahan membawa berkah. Amin Allahumma amin. Rawuh yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan dalam menikah kalau pakai matutu ikan cepat ikan petik, lebih cepat lebih baik. Rawuh yang dimuliakan oleh Allah, bin salabin ada kata prak, bin salabin jadi apa prak di batu ya pakarno. Ternyata buatan ganti. Bahagia tidak bisa diukur dengan harta yang banyak. Bahagia tidak bisa diukur dengan tingginya jabatan, gemerlapnya duniawi. Karena berapa banyak saudara kita nyuwun sewu diberikan oleh Allah rumahnya bertingkat, mobilnya serba mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik, menikah datang jumlahnya 4, tapi tiap hari ia mah. Alhamdulillah hujannya turun dan berkah. Lanjut ya. Rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya hidup bahagia itu tidak mudah. Antakuna zaujatuhu salihah wa auladuhu abrara wa hulatahu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Arba'un min sya'adatil mar'i. Ada 4 macam sumber kebahagiaan manusia. Jadi ketika bapak ibu ngapunten gadai 4 macam niki, insya Allah uripe bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, duwe bojo sing sholihah. Bu, bojo sholihah ada polisi bu. Apakah istri yang sholihah itu ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang? Betul bu. Apakah istri yang sholihah itu ada uang abang manis, nggak ada uang abang bengis? Terus boten, boten. Apakah istri yang sholihah itu ketika dipandang mukanya bersengut, diperki ikut barang dipandang ikut, boten bu? Siapa istri yang sholihah itu? Coba. Hanya istri yang sholihah bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Ya bu ya, Pak, istri yang sholihah itu seperti apa? Kata Nabi, khairun nisa imro'atun, sebaik-baiknya istri yang sholihah nyuwun sewu, yang pertama ketika suami memandang wajah panjenengan
maka mampu mengembirakan hati suami ya Bu ya. Pak, ada yang suaminya kerjaannya jadi petani, ada yang jadi pedagang, jadi guru, jadi pegawai, jadi pejabat. Tuh ketika pulang kerja pikiran wis mumet, yang jadi guru mumet terus administrasi, yang jadi pedagang kadang-kala jualannya rugi, yang jadi petani kadang-kala sawahnya boten panen, yang jadi pejabat mumet. Ketika sampai di rumah ngapunten, jenengan boro-boro nyambut dengan senyuman ya Bu ya. Terus masak bau netrasi nganggone daster, pasang muka topeng wae, kira-kira jengkel apa jengkel Pak? Pak, jengkel. Tapi ketika ngapunten, sesibuk apapun istri, tugasnya sudah mencuci pakaian, memasak untuk suami anak-anak. Tetapi ketika suami pulang kerja nyuwun sewu, bagaimanapun kondisi capeknya panjenengan Bu ya, sambut suami panjenengan dengan senyuman, kalau bisa dandan yang wangi Bu. Jangan dandan wangi kalau mau kondangan ya Bu ya, dandan yang wangi. Kemudian sambut suami panjenengan depan pintu dengan ucapan I love you my darling, I miss you my darling, cium pipi kanan, pipi kiri. Kira-kira seneng apa mboten Pak? Seneng Pak? Seneng. Hanya istri yang beriman, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Seorang istri ada pada suami, surganya seorang suami ada pada ibu. Rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, syarat istri solehah yang ketiga, ketika suami tidak ada di rumah, maka istri yang solehah itu mampu menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan rumah tangganya. Aja gampang ngapun ada masalah di Pak, di medsos dan sebagainya, ngapunten. Rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sumber kebahagiaan yang kedua, wa auladuhu abrara, punya keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Cuma persoalannya untuk bisa memiliki anak yang soleh dan solihah di zaman saat ini nyuwun sewu, sulitnya 17 setan Pak ya Allah. Apalagi dengan adanya budaya-budaya barat yang masuk ke dalam negara kita, negara Indonesia, banyakkan korbannya nyuwun sewu generasi muda kita, anak-anak kita. Yang pertama pergaulan remaja, pergaulan bebas luar biasa ya Allah. Kadang-kadang ngapunten Pak Bu, dengan ningali ketika tahun baru ya, kadang-kadang ada awe-awe pada boncengan Bu, boncengan sih boncengan Pak, tapi kadang-kadang tangannya piknik, nyuwun sewu, tangannya piknik. Coba saniki setan uka-uka, uka baju, uka celana benar ya Bu ya. Ini ngapunten. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang lain. Gaya hidup kebarat-baratan, yang laki-laki ingin jadi perempuan, yang perempuan ingin jadi laki-laki. Dari belakang rambutnya panjang, pakainya anting-anting, ya. Disapa mbak-mbak, ketika mulai ternyata laki-laki. Inilah makanya kewajiban kita khususnya sebagai orang tua berat Pak Bu. Wonten ing dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, haqqul waladi 'alal walidi ayuk sinasna wa sina adabah. Hak anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak wonten kali Pak Bu. Yang pertama, berikan nama yang baik. Insya Allah niki lari-lari namanya baik. Alhamdulillah. Kadang-kadang niki wonten Pak Bu, dia ngasih nama ngapunten, namanya campuran antara nama Arab dan nama Barat. Ada lagi yang pengen nama Arab, kita namanya itu Muhammad Irdun, Muhammad terpusir dengan Enten Malik, dia namanya Sinten. Bapak kalau yang boleh sambil kita, kalau sore Reni, kalau malam dia Jibril kita ini Kapia. Jadi nama niku tidak saya sebab nama adalah merupakan. Kemudian yang kedua,
berikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim ketika beliau mendidik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul adzim. Ya anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Makanya ngapunten Pak, ketika sang jabang bayi baru lahir itu kan disunahkan diadani telinga kanan, dikomati telinga kiri. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama mengenalkan kepada sang jabang bayi, tong lu adanya kamu lahir teng alam dunia semata-mata atas izin Gusti Allah. Pak Nun Sewu, setiap malam Jumat tempur siapa ya Nun Sewu, tapi orang jadi gaji sampai 12 tahun anak Gusti Allah dan mari ini. Berarti adanya sang jabang perentan dunia semata-mata karena izin ridhone Gusti Allah. Perawuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pendidikan yang kedua, ajari anak-anak kita untuk mendirikan ibadah sholat. Sebab kalau kita lihat di zaman saniki ya Allah, sampai-sampai Nabi niku sampun dawuh wonten ing dalam salah satu hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti mlebet nang surgane Gusti Allah. Repote jadi pedagang sholatnya digawe gampang. Apa maning dagangan yang laris burung sholat ngakune pedagang pun ini pedagang priku Pak sanes pedagang banja. Ya pripun Pak jam 3 dalu pun tempekan sholat subuh apa Pak? Nih, tapi ketak tidak kusnudon nyuwun sewu. Ketika jam 3 dalu niku pangkat tempekan, ketika waktu subuh mereka sholat subuh alhamdulillah. Coba kita ke Dakus Nudon Pak. Coba ada salah satu cerita, ini cerita kejadian asli wonten teng Semarang. Ya, riku waktu niku ateng jamiahan Pak. Teng puni mau jamiahan, kata wong wadon apa wong lanang Pak Guru. Kata wong wadon teng puni mawon ngapunten. Jika disaksikan kata wong wadon, nggih. Jamiahan pengajian kata wong wadon di neraka kata wong wadon protes tak bisa nih
jamian pengajian wong wadon di sini dilatih wong wadon karena wong wadon sama menoro nyuwun sewu. Tapi sanes wong wadon Banjaratma yang mriku ya wong wadon Banjaratma sore kasih doyo amin Allahumma amin. Nah ketika wonten jamian pengajian salah satu ngapunten teng niku ada jamiah perempuan saja menerangkan bahwasanya tiang ngakune Islam tapi buatan purun sampai ibadah sholatnya kayak gini babi pak babi hitam, bahkan ketika meninggal dunia dibangkitkan dari alam kuburnya seperti babi. Wonten di dalam kitab Durratun Nasihin. Singkat cerita pengajian belum selesai wong wadon ini langsung waksul tanpa permisi nyampe teng yobluk tanpa salam lanangnya kabur wonten apa bu kayak sing nemen anak gempa iya gempa langsung sanjang kali bojone bu pokoknya saya iki pak bah pegatan bayi tadi pegatan bu apa pegatan anak apa kok sampai tidur sih balik di pengajian waktu malah umat dalam pegatan dari bojone buah kita sudah membina rumah tangga selama 35 tahun ternyata sejak dulu belum babi sebab abang itu bukan pernah sholat dari mulai ijab kabul sampai saat ini bukan turun sholat jadi pakai wong ngakunya Islam bukan kalau ibadah sholat ayo terus pun perkataan baik-baik pokoknya tapi ternyata jalurnya bukan perlu pegatan bahwa itu sebab walaupun bojone wis mati 55 tahun tapi masih di TV mantos artis Elvi Sukaisi ya Rita Sugiarto ayo apa ayo bareng tuanya ya Pak ayo ya karena ada uang makanya ngapunten kalau pernah menyampaikan bahwa yang namanya istri sholihah tidak harus cantik Pak Nyuwun sewu coba cantik niku mahal dari Pak Kiai kula wong cantik itu hanya satu dimiliki 3 golongan. Yang pertama wong sugih. Rata-rata wong sugih bojone ayu napa ayu, Pak? Bojone ayu. Biar doi kan salon, Pak. Salon nganggo duit apa mboten? Ya duit wong sugih pantes bojone ayu. Sing kedua pejabat. Rata-rata pejabat bojone ayu napa mboten, Pak? Makhluk amin bojone ayu, ya. Karena dia punya jabatan. Yang ketiga Ustadz Kiai. Enten Ustadz Kiai rata-rata bojone ayu, enten Ustadz Kiai bojone orang ayu, berarti Ustadz apes ya. Rata-rata pasti ayu. Terus pripun? Terus aja pengatan baik. Akhirnya Bu nyompang tobat. Ya kan esuk dina Jumat nyompang tobat. Padahal tobatnya wong lanang iki karena wedi dipegat. Tapi husnudone bojone ke tobatan nasuha. Singkat cerita Pak. Ketika pagi harinya bojone tempekan dalam perjalanan ya Allah bojone wis tobat yang tak tumbasaken gamis warnane putih kopiahe warnane putih sorbane ijo kabeh anyarnya kaya Habib Syekh pun singkat cerita jam 9 wangsul jalane wis mandi tata-tata tengah sedoso ngapun berangkat teng masjid Pak sampai teng masjid gani masjid sepi ya wong tengah sedoso mangka Jumatan ya Pak ya beda dengan tanah haram ya bersuku wis mangkat Pak ya beda dengan BLT coba BLT buluram menyampaikan ibu-ibu ya kok BLT tang cair ya kumpul jambulu bersuku wis kumpul Pak karena bantuan langsung tuh tapi beda dengan sholat Jumat anaknya ganjaran coba seandainya ngapunten Pak Masjid Banjaratma ya dicancang sapi dicancang kontak kambing rayakan Pak berjubel beda mangkat tapi ganjaran nah akhirnya tengah sedoso nyampe teng masjid bingung tadi masjid sepi orang sholat Jumat sih Pak akhirnya ya Allah kalau saya kembali lagi kok dipegat akhirnya dia berpikir jawabnya jagongan jagong nih bunyi imamnya orang bisa sholat jagong nih ngemperan ya masa ya pakaiannya Habib Syekh ngemper orang level akhirnya jagong ngiringannya betul pun setengah 11 Ustadz setempat hadir dalam batinnya ya Allah ya aku wong sing pertama hadir sholat Jumat dari kanjeng Nabi wong sapa sing rawuh lebih awal waktu sholat Jumat ganjarannya angsal kontak tapi ganjaran barang sampun bukti dia kaget
kaget ya Allah. Ana wong alime siapa? Ya gonge ning iringane beduk. Wis kanggone sorbane ijo, gamisnya warna putih, kopiahe putih. Tangannya ledet malu tasbih zikiran. Padahal yang dia zikir bukan subhanallah walhamdulillah, tapi 1 2 3 1 2 3. Tapi kusnudone Ustaz iku kayak wong alim. Lidahnya basah dengan zikir. Pun singkat cerita dan setengah 12 jamaah sholat Jumat datang semua. Wajib itu. Muazzin mengumandangkan azan yang pertama. Ketika selesai diwari muazzin itu oleh Ustaznya muazzin. Tadi jangan diwari anak apa? Pak Ustaz sing positif yang rawuh. Coba cari tahu. Ternyata positif boten saged rawuh amargi gerah. Terus pripun? Pak Ustaz mau ngatikan pun boten saged. Terus pripun? Ya anggar sampai sholat Jumat gagal, maka yang berdosa adalah para pengurus. Kemudian lebih pun kayak anak wong alim ya kong iringannya betul. Akhirnya didampingi oleh pengurus dan ustaz setempat mendatangi tiang itu. Pak Kiai monggo kula aturi kodi. Sampai pesan saya itu. Nolaknya itu dianggap pengurus masjid kali ustaz setempat itu tawadu. Masa ya? Oh kamu nih Habib, saya sikiran ya lembek masa orang bisa khotbah. Akhirnya dilarang, pun kalau siap. Akhirnya dia ngapunten naik di atas mimbar ya, dan mengucapkan salam. Dan selesai dia duduk, dan selesai dia bangun lagi, ditatap satu persatu jamaah. Ketika dia mengucapkan salam, jamaah semuanya menjawab ya Allah. Wong alime sapa kae? Salamnya beri paseno. Dan naik lagi duduknya. Ya Allah, nyoba ngomong apa Pak? Wong sholat Jumat bae ora bisa apa maning khutbah sampai gemetaran kakinya sampai keluar cairan yang baunya luar biasa. Dia gemetar ya Allah, nyoba ngomong apa? Inilah berkat izin Gusti Allah 3 kata yang dia keluarkan. Jamaah sholat Jumat bubar apa Pak ya Allah? Ngomong alim, ana sing sendales niwahan, ana sing kecemplak. Ketika masjid sudah kosong, nyuwun sewu. Masjid itu kan berdiri tapi bangunnya sudah rapuh, langsung ampuh. Subhanallah, pikir kabeh ya Allah, wong alime sampahnya orang ngomong bubar mati kabeh Pak. Digoleki, barang digoleki ke tetanggane. Kata kudu wong alim, preman. Buktinya wong alim itu. Coba kalau dia tidak bilang bubar mati kabeh. Jadi kayak kejadian wonten teng Pemanah. Itu kan bukan bintilah Gusti Allah ya. Pohon beringin itu kan akarnya kuat, tapi kok bisa? Nah, akhirnya dibolehkan ketemu kali tiangnya akhirnya sujud kepada Allah yang tadinya taubat sampai ya ngapunten, sekarang taubatan nasuha ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia kemudian sujud kepada Allah benar-benar taubatan nasuha. Teng pesantren saniki dados Kyai Bali wonten teng Semarang dengan tulisan YouTube. Yaitu bekas bergajulan, bekas preman. Lebih baik bekas preman daripada bekas kiai Pak. Jadi kiai Bali makanya kita tidak husnudon, jangan selalu berprasangka buruk. Yang jadi pedagang alasannya repot, yang jadi pejabat wonten Pak dari RT Petangilan wonten bu di RT nya RT Petangilan tapi RT beriku sans RT Banjaratma ya Allah yang jadi RT Petangilan Pak kelas RT Pak. Repot jadi pejabat saben dina ngurusi rakyat apa maning wayahe rapat waktu sholat digawe telat pejabat RT Petangilan Pak ya Allah. Tapi sanes RT mriki kita alhamdulillah ahli ibadah sholat amin Allahumma amin. Bulurai bae agamis apa maning ya bawahannya alhamdulillah. Yang jadi petani melu-melu repot Pak. Repot jadi petani saben dina ngurusi pari apa maning wayahe tandur waktu sholat diundur-undur. Petaninya melu repot. Tapi repotnya pejabat, repotnya petani, repotnya pedagang, benten kali repotnya kiai. Kok bisa Pak? Repotnya ganti kiai saben dina mulangi santri apa maning wayahe ngisi barang balik angsar rezeki kan gitu ya Pak ya.
beda. Ya Allah. Ya, kalau di kisah ustad Pak, tapi ketika datang dirangkul-rangkul, anak minumannya macam-macam, buah macam-macam, ngomong saya ini. Itu bedanya kiai, bedanya ustad kali pedagang, petani, pejabat. Jadi yang pertama, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti lebet surga, illa man aba, kecuali yang enggak boten purun. Yang pertama tiang sing ngakune Islam tapi boten purun lampai ibadah sholat. Padahal Pak ya Allah, sholat niku amal yang pertama kali dihisab seorang hamba Pak. Awalu mayukasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholat Pak ya Allah. Gitu kan jadi pirang-pirang nyorong sombong Pak. Gotong makan itu ngapunten iki bolak-balik Pak. Tapi hajinya soke, banyak kan soke sokongane wong akhir. Umroh yang ngapunten ya. Dulu zamannya dereng diangkat ASN Pak. Kulo saben tahun 3 kali 4 kali Pak. Baru tadi asalnya 1 kali. Pasti dengan ruangan yang sama tetapi pirang-pirang. Baca Qur'ane 1 bulan katamping 7. Puasane kembang kempis Senin Kemis. Sudah kowe kenteng, tapi orang tahu sholat Pak. Eman. Apa ya? Eman. Coba apa? Wonten salah satu riwayat ing dalam kitab Duratun Nasihin ketika itu ngapunten. Ketika baginda Rasul sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda. Datang dengan terbawa-bawa, ditegur oleh baginda Rasul, pemuda, kenapa sampean kau datang terbawa-bawa? Kenapa? Pemuda ini kemudian menjawab, ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal dunia, tapi tidak ada satupun masyarakat setempat yang mau ngurusi jenazah ayah saya. Akhirnya baginda Rasul menyuruh sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, sahabat, tolong kamu urus jenazah ayah pemuda itu. Singkat cerita, ketika sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar sampai di rumah itu, ternyata kain kafan yang menutupi jenazah bapaknya itu bergerak-gerak. Ternyata jenazahnya bukan wajar Pak. Akhirnya kembali lagi pada baginda Rasul, ya Rasulullah, ternyata bukan wajar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang sendiri, betul Pak. Ketika kain kafan itu dibuka, ternyata wujudnya babi hitam. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diusapkan seluruh tubuh. Itulah berkat izin Gusti Allah, jenazah yang tadinya rupanya babi ternyata berubah kembali menjadi manusia. Akhirnya dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dibawa ke makbarah. Ketika jenazah mau dimasukkan ke dalam makbarah, ketika kain pocongnya dilepas, ternyata bergerak-gerak lagi, berubah menjadi babi hitam. Naudzubillah min dzalik. Lantas baginda Rasul bertanya, wahai pemuda, perbuatan apakah yang dilakukan oleh bapakmu ketika besar ke alam dunia? Ya Rasul, bapakku ketika terdengar suara azan suatu subis Pak, sing maune lagi rokok ya rokokku, nonton bulan catur. Akhirnya waktu sholat pun habis, dia sengaja meninggalkan ibadah sholat. Dari kanjeng Nabi, wahai umatku, saksikan ini contoh umatku, seorang hamba Allah manusia yang manakala datang suara ada waktunya ibadah sholat dia lalai sampai akhir waktu habis. Kelak ketika dia meninggal dunia, dibangkitkan dari alam kuburnya, bentuknya seperti babi hitam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika itu ada sahabat ngapunten. Ketika itu ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, belum pernah baca salah satu ayat Al-Quran, masalah takum fisakor, qalu lam nakum minal musholin. Ketika itu para penutup neraka sakor bertanya, ya Rasulullah, ya Gusti Allah, apa yang menyebabkan sampean kabeh kok bisa masuk dalam neraka sakor? Gusti tanggal kali duduk neraka sakor. Apun dan sakur dengan sakur beda ya Pak ya? Beda Pak. Kalau sakur bersyukur, kalau sakor neraka. Katakanlah salah kaprah. Ya, kalbun dengan kalbun beda. Ini sakor Pak. Itu tanggal masalah kakum fisakor, apa yang menyebabkan sampean kabeh kok bisa masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musholin.
Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, dulu kami tidak termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah sholat. Apa ya? Sholatnya jangan ditinggalkan bagaimanapun kondisi panjenengan. Ya. Kalau niki ngapunten gak ada tetangga enten namanya Bu Endang. Bu Endang wonten Pak. Puni Bu Endang. Puni tiange. Bulure Bu Endang. Nah niki wonten Pak saudara kula sama Islam Bu Endang, tapi saniki Bu Endang Bulurah. Bu Endang niki gak ada suami namanya Pak Dadang asli Sumedang. Rumahnya Magrang Pak. Sawahnya luas terbentang, pabriknya tinggi menjulang, ke sana kemari pakainya pesawat terbang orang kaya. Kalau makan di rumah makan padang, lauknya udang sama rendang, uangnya numpuk tiba, tapi sayang Pak Ustaz, hidupnya tidak tenang dan senang. Sebab apa? Suaminya pada datang mata keranjang, ketangkap polisi bawa istri orang. Kira-kira bahagia apa boten? Boten bahagia Pak. Ternyata kunci resep hidup bahagia itu satu Pak. Al-gina gina nafsi, kaya yang sebenarnya adalah kaya. Kuncinya apa tadi? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah jiwa kita akan tenang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang beriman, ista'inu mintalah pertolongan kepada Allah bisabri wassalah, lawan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, setemene Gusti bersama kali tiang-tiang ingkang sabar. Apa ya? Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Apalagi putra-putri panjenengan pendidikan yang kedua dan sholat apa kenapa? Oi, nyuwun sewu Pak. Ini perintah agama. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang kedua, siapa orang yang tidak mau surganya Allah? Dan ini merupakan pendidikan anak yang ketiga. Mereka yang ngakune Islam nyuwun sewu, tapi boten purun ngaos Al-Qur'an. Ibu, Bu, Al-Qur'an laku ketika datanya Ramadan. Napa mboten Pak? Ramadan kemarin ya Allah, masjid musola dan bio-bio di sana sini terdengar alunan Al-Qur'an. Kita apa mboten? Saniki pripun Pak? Sepi. Wonten tapi kaset. Punten. Iki zaman globalisasi, akeh uang ora gelem ngaji. Rino wengi nontone TV, sing ditonton dangdut akademi. Kadi wong urip sing ati-ati, sebab siro bakal mati. Apa ya Bu? Bakal mati. Saat ini kan jamin akademi kepitu Pak. Ini apa betul? Teng Indonesia bakal mati Pak, ya Allah. Kalau dikatakan kita calon menteri belum tentu jadi menteri ya Pak. Pak, dikatakan kita presiden belum tentu jadi presiden. Dikatakan kita lurah belum tentu jadi lurah. Tapi camat aku yakin kita semua akan mati. Kita mau betul. Ketika ajal sampun dugi ya Allah Pak, apa yang kita punya, apa yang kita sombongkan Pak? Semua yang kita punya akan kita tinggalkan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Betul Pak Bu. Ngapunten. Ketika suaminya meninggal dunia, ya makanya kata baginda Rasul ketika jenazah mau dimasukkan ke dalam makbarah, ini yang mengawal 3 hal. Yang pertama wa ahluhu, keluarga panjenengan ya Allah. Bojone mati, lanange, istrine, wong tuane, anak-anaknya, tetangganya ikut ziarah ke makbarah. Tapi ketika jenazah sudah mau dimasukkan ke dalam makbarah ya Allah, bagaimanapun katanya ketika dia pengantin anyar cinta situ mati pret ya Bu ya. Ketika wadone mati ya lo rumah. Betul Pak. Walaupun Anda cantik jelita,
Israil datang tiada berguna, suami menangis sebelah mata sambil berpikir siapa gantinya ya Pak ya. Walaupun cintanya sudah mati, apunten. Ketika istrinya dikubur, suaminya dikubur, maka suami, istri, anak, orang tua, tetangga akan kembali. Gak ada saking cintanya, bojone mati kan dikubur, gak ada kembali. Yang kedua, wa maluhu, harta panjenengan. Dulu ketika kisah alam dunia dengan punya yang namanya PCI, punya yang namanya Pajero, Enmet dan sebagainya, ontel. Ketika jenazah nun sewu mau dimasukkan ke dalam makbaro, maka yang namanya ontel, yang namanya PCI, Pajero hanya parkir di belakang akan kembali. Ini apa buatan Pak? Buatan saking senangnya kali Enmet, kali PCI. Majikannya mati men dikubur, ya rebutan ya Pak ya, nun sewu akan kembali. Lalu siapa yang akan menemani panjenengan? Wa amaluhu adalah amal ibadah panjenengan. Makan ngapunten pesan kula Babu, pupuk kasih gesang, ayo jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Yang kedua, baca Al-Quran Pak, orang ketang satu hari walaupun satu ayat. Coba Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an sabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran janji dengan baca kelak pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat pertolongan bagi yang membacanya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baca orang kadang satu hari satu ayat. Alhamdulillah. Jadi pendidikan yang ketiga, ajari anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, siapa orang yang tidak mau surganya Allah? Dia sing ngakune Islam tapi boten purun sampai ibadah puasa Ramadan. Kata napa kata Babu? Banyak Pak kata kemarin Pak. Kata boten. Coba ngapunten Pak, kula niki walaupun jelas-jelas niki ngapunten. Dados dai Polres sejak 2007 Pak sampai saniki. Niku tinggal 14 dai yang masih bertahan. Setiap satu Ramadan kula kali kasat Bima saniki Mbak Puji nggih, Mbak Muji dulu Bu Sugianti, Bu Arti niku keliling Pak. Operasi dari mulai yang namanya Losari, warung-warung Losari sampai ke Ali Gangsa. Ternyata alhamdulillah warung-warung pada tutup alhamdulillah, tapi katon sikile Pak nyuwun sewu. Niki real Pak, ya Allah. Kenapa bisa? Padahal kata Nabi sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat. Bahkan Nabi mengatakan al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga niku merindukan 4 macam golongan manusia. Di antaranya wasoimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang senang puasa di dalam bulan Ramadan. Tapi kita prihatin Pak kemarin ya Allah. Kok bisa kan? Warung-warung pada tutup patung sikile. Ngapunten. Sebab yang diseru oleh Allah bukan ya ayyuhal muslimun, orang-orang yang Islam Pak. Bukan ya ayuhan nas para manusia, tapi ya ayuhan ladina amanu, wong-wong kang pada iman. Islam si Islam, tapi pas imannya lagi turunnya orang puasa bayar. Tapi insya Allah masyarakat desa Bayarat Pak sedaya ahli puasa Ramadan. Amin Allahumma amin. Yang kelima, pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasul agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Apunten, membiasakan cinta kepada baginda Rasul. Sebab apa? Hanya Nabi sampun dawuh, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wong sapa man ahabba sunnati sing seneng marang sunahku. Man ahabba sunnati, wong sapa sing seneng ya, man ahabba sunnati sing seneng marang sunahku. Faqad ahabani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabani, la wong sapa sing mencintai aku kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga Gusti Allah. Senang Pak, kira-kira Pak? Senang surga? Senang boten Pak? Kan surga napa neraka? Surga saniki Pak. Maka ya Pak ya, harus saniki berarti mati riyin. Maka. Nah, apa syaratnya agar kita dicintai oleh baginda Rasul, bisa masuk bersama baginda Rasul dalam surga Allah? Yang pertama, membiasakan baca sholawat Nabi. Ini Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan jelas Pak. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Setemene Gusti Allah lan malaikate Gusti Allah pada sholawat marang baginda Rasul. Tapi sholawatnya kita beda Pak. Apa tujuannya? Yang pertama agar diakui umatnya baginda Rasul, yang kedua agar kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, dan yang ketiga bisa bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Biasakan putra putri panjenengan baca sholawat Nabi ya. Jadi ajarinya ini yang tumpet apa ya. Sholawat itu macam-macam Pak. Ada kita kenal Ayu Ting Pak. Kenal nggak Ayu Ting? Ayu Ting. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Sholawatullah alaik. Sing asik sinten? Ayu Ting. Kena cita-cita tak? Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Sholawatullah alaik. Sakit aku di sini. Baca sholawat Nabi Pak. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Cintai Nurha bisa baca sholawat Nabi. Tapi sholawat Nabi ada waktunya Pak ya Allah. Baca sholawat yang keenam, agar putra putri Anda menjadi putra putri yang soleh dan solihah, berikan pendidikan ilmu agama dan umum seimbang Pak. Ngapunten kalau kita tinggal di laresan ini ya Allah, banyak berguru kali HP Mbak Google Pak ya. Kalau pernah ceramah wonten teng daerah Pasar Batang ya, 2 tahun yang lalu, ketika kalau selesai ceramah adat lare pemuda tanglet kali pulau ini gara-gara korban apa Pak? Pak Ustadz kalau pada tanglet niku kira pada sholat niku sholat niku yang benar pakai niat usoli apa dalam hati mawon. Kalau sanjang dengan pakai usoli monggo dalam hati juga monggo. Bahkan ketika panjenengan sholat nyuwun sewu, jenengan sholat apa ya? Mau sholat nih Bang, nyanyi dulu boleh nggak Pak? Mau sholat nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau main gila sampai hatimu. Allahu Akbar. Kira-kira sanapa boten Pak Bu? Saboten. Secara fikih sah. Sebab yang namanya ibadah sholat suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, ampun. Yang salah gini Pak. Betul. Yang salah otaknya konslet masuk bang sholat nyanyi apa ya? Yang betul gini Pak Yusuf. Allahu Akbar sampai hatimu begitu tega baru boten asal Pak. Belum menjawab kali yang apunten yang katakan habis sholat gak boleh salaman, habis sholat gak boleh apa melimpah sholawatan. Boleh. Coba sholat ada perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dengan habis salam Bang main boleh beangsan ya Pak ya nucen. Apalagi salam-salaman boleh. Pun satu masalah belum selesai tanglet malih pemutani Pak Ustaz. Kalau pada tanggal kali panjang dengan pulau niki wudu, terus wudu pulau kan kira-kira batal apa boten Pak Ustaz? Batal. Nah kalau batal wudu lagi. Nah persoalannya ketika wudu basuh muka boten Pak Ustaz? Ya basuh muka. Nah pertanyaannya Pak Ustaz, kenapa yang kentut pantat nggak dibasuh muka? Ini saya muka. Ini gara-gara korban HP Pak. Tanglet mas dengan kalau kentut yang malu muka nopo pantat, punya muka berarti dibasuh. Yang ketiga Pak tanglet malu. Pak Ustaz, kalau ini sampun tinggal dunia. Kalau kirimnya dia patah itu kira-kira patahkan itu nyampe nopo boten. Itu saya Pak. Ya, makanya akidah itu perlu. Jangan sampai kita salah memondokkan pesantren yang bukan Ajnul Jamaah. Menurut saya Bu, niku sakit boten Pak Ustaz? Ya sakit masuk contoh.
Kira-kira jenengan ngirim hadiah Fatihah kapan Mas? Kemarin itu hadiah Fatihah balik lagi mboten balik lagi, berarti nyampe. Ini gara-gara korban HP Pak Yunus. Maka ilmu niku penting sekali. Saking pentingnya ilmu niki nyuwun sewu. Baginda Rasul niku sampun dawuh. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa bil ilmi wa man arada huma fa bil ilmi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wong sapa sing pengen hidup bahagia wonten alam dunya fa alaihi bil ilmi, maka kuncinya dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, dan wong sapa sing pengen hidup bahagia wonten alam akhirah fa alaihi bil ilmi, maka kuncinya dengan ilmu. Wa man arada huma fa bil ilmi, wong sapa sing pengen bahagia dunia dan akhirat, kuncinya dengan ilmu. Dipanggil, jangan sampai putra putri panjenengan habis SD dinikahkan atau kerja nyuwun sewu. Pak Ustaz, kula niki tiyang boten jajah. Enten manwarso niki Pak. Boten manwarso. Maksud niku pedagang cilok Pak ya Allah. Kelu dadalah boro-boro nyelong anak tas kumangan be angin. Mangan dawet ing sore uwit. Sirai Muhammad ora duwe duit, api obor murube gede, pang setor motor langkadu, manwarso pedagang cilok. Boro-boro mau colok anak Pak ya Allah. Tuku kerupuk wadai sarung, utange numpuk ning warung-warung, sarung atlas warnane kuning, kurung lunas wis utang, manwar pedagang. Tidak usah khawatir. Saat ini pendidikan gratis apa gratis Bu Lurah? Gratis aja PIP. Ini apa buatan Pak Bu? Bahkan bupati kita menghendaki agar satu kakak dalam keluarga itu sampai sarjana. Makanya aku jangan sampai putra putri panjenengan SD di sekolah. Monggo sekolah mondok. Insya Allah berkah alhamdulillah. Sebab ilmu itu penting Pak. Sampai-sampai ada satu kisah. Anak wong Cina bang masuk Islam. Ali pakai Hasan Basri sampurasun sampai sinten uwe pakai uwe sinten wong Cina berarti nopo uwe mau masuk Islam pakai pun caranya masuk Islam ada pakai gampang kamu baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah as angel wong Cina kan angel banyak sewu asyhadu an la ilaha illallah as tapi pakai tidak putus asa ketika Apunten lari-lari panjenengan disekolahkan dari SD, mboten saged baca tulis, napa mboten? Apalagi baca Al-Qur'an. Pak guru membimbing panjenengan dari pendidikan luar biasa semangatnya. Akhirnya dengan semangat Pak Kiai Kina tadi yang tadinya mboten saged mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya pun saged mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun singkat cerita, Pak Kiai kalau pernah ningali tiang itu siji kacing nopo, itu tiang sholat, sana dia sembahyang, wong gitu ya sembahyang wong Buddha sembahyang, wong Kristen sembahyang, wong Islam sholat. Pripun pakai caranya sholat? Dari Pak Kiai kengkon, bentar lagi kedatangan sholat zuhur. Ya kamu pinjam sarung ke santri saya, apa kata santri saya? Ikuti Pak Kiai. Ternyata ten pesantren wonten santri sing bener Pak. Gaweane mangan turu. Ini belum tentu ngapunten jebul pesantren dadi kayak ustaz. Mung katae insyaallah kalau dia niatnya ibadah nyuwun dipanggil. Jadi ketika jenengan nyelokan lare, tolong niatnya jangan karena duniawi Pak. Nyuwun lare ndak bisa oleh kerjaan iki mboten usah. Kulo riyen ketika abah kulo kengken mondok kuliah. Mana mondok kuliah wis kegawean gampang orang bisa kerja ya macul, orang bisa macul ya main nyuwun sewu. Tapi karena keikhlasan Pak Mujib. Nah singkat cerita, enten santri sing bener. Anak Cina pang masuk Islam mau duwe kerja tahu rasa lu. Pun ketika pelaksanaan sholat zuhur dimulai, ketika sujud ngapunten Pak, santri sing bener tadi coba ngitik-ngitik telapak kakinya kina tadi. Tik hanya sholat enten itik-itikane. Apa kata pakai ikuti? Ini ngarepe manduslah itik-itiki. Mati Islam Cina gendong masa sholat enten itik-itikane. Apa kata Pak Kiai? Ikuti. Ketika sujud yang kedua, santri bilang tadi coba rogo Pak. Ampun Cina kan buatan ngangge sempak Pak. Di rogo sarungnya kena sebulan, enak tenang.
hanya sholat enten itik-itikane enten robuan. Apa kata pakai ikuti? Mas Islam ngarepin robo di Cinakan. Langsung dipancal keprok remak. Laporan sama pakai. Ternyata untuk bisa ibadah sholat remak kenapa? Masa sholat enten itik-itikane enten robuane enten pancalane terus apa boten Pak? Makanya terjadi eman-eman. Satu hari Manwarso ditegur kali Pak Ustaz, tanya habis sholat subuh, Manwarso sholat subuh ini Pak Ustaz berapa rakaat? Kata rakaat Pak Ustaz, kok bisa rakaat? Kenapa adanya apa Pak Ustaz? Apa boten ilmu itu berarti penting Pak. Orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi dengan catatan ilmunya kalau bisa seimbang Pak. Tidak hanya ilmu agama tapi umum juga seimbang. Kalau pernah kejadian riyin kula ngapunten KKN-nya wonten Seradakan Bantul Pak. Temriku ngapunten belum ada yang namanya lampu. Nah, juga ulamanya ulama kolon bahaya pinter kitab kuning tapi nggak tahu bahasa asing. Tapi saat wonten recah kula saking Kerawang, putra Kiai Kerawang itu tangguh. Karena itu Pak Kiai nopo hukumnya rebonding rambut. Ya ini dikit rebonding siapa bang buru-buru ngebang HP. Zaman itu belum tahu buat gajah HP, asalnya wartel. Nah, kira ngapunten, Mas memiliki Mas, Mas luruskan. Berarti rebonding luruskan. Berapa pusat aku akan saya jawab ketika nanti saya di sholat asar. Nah, ketika pelaksanaan mau sholat asar Pak ya Allah, jadi pakaiannya nggak ada jamaah apa, rebonding meluruskan. Nah, kan biasanya sawu sufu fatum dirubah Pak. Rebonding sok yang kebetulan kembuyu kabeh Pak Kiai ini kehidupan teman Kiai gaul ya, makanya ngapun dipraktekan Pak Ustaz Mas Ruli ya. Memang betul rebonding itu luruskan tapi tidak pada tempatnya ya. Makanya kalau bisa seimbang, jangan hanya ilmu agama saja tapi ilmu umum harus seimbang. Sebab apa? Kita bersaing di era globalisasi. Kalau hanya pintar agama saja umum tidak bisa akan terinjak-injak. Kalau hanya umum saja ketika jadi sarjana yang buruk. Tapi kalau diimbangi dengan agama pintar insya Allah ya, dia masih ingat karena dia dulu di pesantren punya ilmu agama, makanya harus mengpintar. Dan ketika kita berdoa kepada Allah ngapunten, jangan hanya jadi anak yang soleh saja Pak Bu. Baji Muhadi terus sering kepanggil ngapunten dia sanjang kalau bisa doa kepada Allah jangan hanya doa ingin anak yang soleh saja, tapi anak yang soleh itu sugi. Anak yang soleh kan ngapunten ketika lebaran paling itu bulan tekok gitu Mbak. Tapi kalau anak yang soleh yang sugi, Pak, pengen naik haji punten. Ya, batarakan haji umroh. Saya kuwe Pak. Jadi kalau bisa doanya tidak hanya soleh saja, soleh tur sugi. Amin Allahumma amin. Orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, mudah-mudahan lari-lari ingkang sampun di apa niki lulus bahasanya di sudah apa nih Pak. Itu mudah-mudahan dijadikan oleh Allah putra putri ingkang soleh lan solehah amin. Saged berbakti bagi kedua orang tuanya, saged bermanfaat bagi umat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan pula untuk keluarga besar SD Negeri Banjaratma 04, mudah-mudahan dari kepala sekolahnya sampai para gurunya sampai warga-warganya dan muridnya diberikan oleh Allah umur yang panjang yang barokah amin, diberikan oleh Allah rezeki yang kathah yang barokah amin, diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani amin, sekolahnya tambah maju, muridnya tambah kata amin, segala yang dihajatkan dikabul oleh Allah amin. Dan nanti kalau sudah waktunya meninggal dunia, mudah-mudahan bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah amin amin ya robbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi niyatil qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi 'amahu wa yudafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa 'auladana wa dzurriyyatina wa tilmidina khususan murid-murid SD Negeri Banjaratma 04 awaladin sholihin yakullah wa insanul kamil wa qurratu a'yun wa hadis sholah wa hadis sodaqah wa lil qur'anil khair wa la taj'alhum jannah fa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi majlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah khususan keluarga besar SD Negeri Banjaratma 04 wabil khusus keluarga besar warga desa Banjaratma wasallim azadana wasallim ajwadana wasallim auladana wasallim amwalana wasallim duriyatina wasallim ahmalana minal bada'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma yassir lana umarana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umarana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umarana fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil islam, tsabbitna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana taqabbal du'aana ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal fi hajatina fi hadal majlis wa hajatina keluarga besar SD Negeri Banjaratma 04 wa hajatina warga desa Banjaratma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Maka kan ingkang saged kawula sampaiaken kurang lebihnya kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.